Sampurasun wargi Sadayana. Hari ini kami akan melakukan kunjungan ke rumah adat Cikondang yang berada di Desa Lamajang, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Tema penelitian kelompok kami yaitu tentang pelestarian alam. Ikutin keseruan kami sampai akhir ya. Untuk menuju ke Desa Lamajang kurang lebih menempuh waktu sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 dari kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Di rumah adat Cikondang juga tersedia sebuah peta yang berisikan kawasan dari rumah adat. Beberapa objeknya ialah ada sawah adat, saung lisung, balai paseban, rumah adat, hutan larangan, makam adat, dan kebun adat. Namun, setelah beberapa saat ternyata kami tidak diperbolehkan untuk memasuki kawasan rumah adat. Dikarenakan hari kami berkunjung merupakan hari pantangan di rumah adat Cikondang. Akhirnya, kami hanya bisa melakukan observasi dan mewawancarai juru kunci di balai luar dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk sementara waktu, kami berpindah tempat ke balai paseban yang kebetulan tidak jauh dari rumah adat Cikondang. Sama halnya dengan rumah adat Cikondang, balai paseban ini dikelilingi dengan hutan yang luasnya 1 hektar dan memiliki 120 lebih macam tanaman. Di antaranya ada pohon terep, pohon gadog, kiara, baros, dan cangkuang. Hutan ini tumbuh dan berdiri sebagai bentuk pelestarian alam. Kami mewawancarai Abang Kan Karsono yang merawat balai paseban. Beliaulah yang melestarikan dan menjaga balai paseban serta sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Hingga akhirnya Abang Kan terpilih menjadi tokoh penyelamat lingkungan tingkat Kabupaten Bandung. Di sini hampir 120 tanaman dengan buah-buahan. Talas, kunyit, lajak, luas, yang yang cakep. Jadi banyak tanaman kopi ya Bang, di atas 50% tanaman kopi di dalam hutan itu ada tanaman kopi. Kopi itu tuh diekspor atau cuma dikonsumsi di lokal? Itu bisa diekspor. Itu walaupun kita secara adat di Lamajang, Cikondang tidak luput itu dari dukungan pemerintah desa. Yang terkecilnya lah DRT, RW, desa itu ada anjuran-anjuran dan juga dorongan dari pemerintah pusat, seperti dari kabupaten, dari provinsi. Itu bikin kelompok kecil, makanya di sini bikin kelompok tani hutan ada sayuran, ada kelompok tani sayuran. Kendala itu banyak. Namanya juga zaman sekarang globalisasi, wah. Jadi kalau kita nggak benar-benar tahu, nggak benar-benar sia-sianya tahu, itu orang kadang-kadang, wah itu musik, wah itu bid'ah. Padahal orang tua dulu itu lebih benar-benar menyatu dengan lingkungan, dengan alam, dengan yang punya itu lebih sopan. Mungkin kalau dibilang beda atau tidak beda, ini satu alur ini. Seperti contoh gini aja, Neng sekeluarga, nah, itu Neng pada intinya satu rumpun. dulunya cuma iseng aja. Iseng-iseng. Iseng karena hobi dengan tanaman, iseng aja gitu. Pada buat sesuatu untuk awalnya untuk di keluarga. 2013 itu baru diangkat jadi kelompok tani. Lihat kebun apa di sini? Itu awalnya. Ngobrol di situ ya. Iya, ketemu sama teman-teman se-Asia. Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam. Setelah kami selesai melakukan wawancara di Balai Paseban, kami kembali menuju rumah adat Cikondang untuk melakukan wawancara bersama Abah Anom. Wawancara dilakukan di balai yang telah disediakan di luar rumah adat. Walaupun kami tidak dapat masuk ke wilayah rumah adat,
Tetapi kami dapat mengetahui sejarah mengenai rumah adat ini dari yang diceritakan oleh Abah Anom sebagai juru kunci. Kampung adat Cikondang merupakan salah satu tempat yang masih melestarikan bangunan dan kebudayaan Sunda pada masa lampau. Di kampung yang masuk wilayah Pangalengan ini terdapat rumah adat yang berusia lebih dari 300 tahun. Masyarakat di kampung Cikondang ini masih menerapkan prinsip hidup berdasarkan tradisi dan budaya leluhurnya hingga saat ini. Dan masih kental dengan budaya dan banyak sekali fakta yang menarik dari kampung adat ini. Salah satunya adalah rumah adat yang saat ini masih dijaga keasliannya. Rumah adat Cikondang ini terletak di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Menurut Abah Anom yang merupakan juru kunci turunan kelima, nama Cikondang itu dari kata cik yang artinya ngancik, yaitu menyebarkan agama Islam. Dan kondang artinya terkenal, yang mana rumah adat ini terkenal di seluruh dunia hingga 168 negara mengetahui rumah adat Cikondang. Kampung adat Cikondang diperkirakan sudah ada sejak awal abad ke-16 di tempat seluas 3 hektar ini. Sisa-sisa peradaban suku Sunda di masa lampau masih bisa dijumpai. Di kawasan rumah adat Cikondang juga terdapat hutan larangan yang dianggap sebagai tempat keramat, yang dulunya merupakan tempat untuk menyembunyikan benda pusaka yang tidak sembarang orang bisa memasukinya. Tetapi untuk sekarang ini, kawasan tersebut sudah bisa dimasuki pengunjung asalkan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kampung adat Cikondang bukan hanya destinasi wisata, namun juga kampung yang menyimpan segudang ilmu, yang sering dijadikan sebagai destinasi studi banding dan penelitian oleh akademis di bidang ilmu tertentu. Berkunjung ke rumah adat Cikondang, kalian bisa menemukan banyak hal menarik, prinsip yang dipegang oleh masyarakat, inspirasi untuk menjaga keseimbangan hidup, meskipun mereka dikepung oleh berbagai inovasi dan modernisasi. Rumah adat tidak goyah dan masih terjaga keasliannya. Sebagaimana filosofi rumah adat Cikondang, yaitu panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung, seperti yang disampaikan oleh Abah Anom. Nah, itulah hasil penelitian kami seputar rumah adat Cikondang yang bertempat di Desa Lamajang, Pangalengan. Buat teman-teman yang masih penasaran, jangan lupa datang ke kampung adat Cikondang ya. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun sadayana. Dan tersungkur di tanah aku, berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti,